Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, hadirin wal hadirat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua diberkahi, dicintai dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai sebuah agama yang kita pilih, Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam sebagai sebuah agama yang sempurna bermakna Islam adalah agama yang mengatur setiap lini sendi-sendi kehidupan manusia. Islam berbicara tentang apa saja yang berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan alam semesta. Islam berbicara, Islam mengatur dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Islam berbicara, Islam mengatur dari hal yang paling dekat sampai hal yang paling jauh. Islam berbicara tentang yang dahulu telah terjadi, yang kini sedang terjadi, dan yang nanti pasti akan terjadi. Semua hal dibicarakan dan diatur dalam Islam. Islam berbicara tentang politik, Islam berbicara tentang ekonomi, Islam berbicara tentang sosial budaya. Semua hal dibicarakan dan diatur di dalam Islam. Kenapa hal-hal ini dibicarakan dan diatur dalam Islam? Para ulama mengatakan ini semua merupakan cara Allah mendidik orang-orang beriman, menjadikan orang-orang beriman menjadi orang-orang yang dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau dalam bahasa agama, agar orang-orang Islam menjadi orang-orang yang berakhlak. Kenapa Islam berbicara tentang politik? Agar orang Islam dalam menjalankan roda politik sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau sesuai dengan akhlak. Kenapa Islam berbicara tentang ekonomi? Agar orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda ekonomi menjadi sesuai dengan akhlak atau bermakna sesuai dengan aturan-aturan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka segala apa yang ada ini semata-mata cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang Islam menjadi orang yang berakhlak. Karena memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama akhlak. Mengatakan Islam sebagai agama akhlak bukan tanpa sebab, bukan tanpa dalil, bukan tanpa argumentasi. Justru mengatakan Islam sebagai agama akhlak dengan argumentasi yang sangat kuat, dengan sesuatu yang sangat istimewa. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi ini, tujuan yang paling utama, misi yang paling terdepan ialah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk memperbaiki akhlak, hanya untuk memperindah akhlak. Sehingga dengan begitu segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, segala apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, segala apa yang diperintahkan dan dilarangkan oleh Nabi Muhammad, itu semua adalah cara Allah melewati Nabi Muhammad untuk mendidik, mentarbiah kita semua, menjadikan kita orang-orang yang berakhlak. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk salat? Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk senantiasa puasa di bulan Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk banyak membaca Al-Qur'an? Jawabannya agar kita semua menjadi manusia yang berakhlak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW melarang perjudian, melarang minuman khamar, melarang perzinahan? Jawabannya agar kita menjadi manusia yang berakhlak. Maka Islam adalah agama akhlak. Karena kita punya Nabi, kita punya Rasul, kita punya khutbah, diutus ke atas muka bumi ini. Misi yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW itu hadirin adalah sebagai contoh barometer yang paling nyata bagaimana umat Islam memang harus mencontoh Nabi Muhammad menjadi seseorang yang sangat berakhlak. Nabi Muhammad begitu tinggi akhlaknya, begitu istimewa akhlaknya, begitu luar biasa akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak segan-segan memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipuji dalam Al-Qur'an bukan karena salatnya, padahal salat Nabi Muhammad adalah salat yang terbaik. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an bukan karena sedekahnya, padahal sedekah Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim.
karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Sayyidatuna Aisyah. Mereka bertanya di hadapan Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong jelaskan kepada kami, sampaikan kepada kami seperti apa sih akhlak Rasulullah itu?" Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab dengan satu jawaban yang singkat, yang padat namun penuh hikmah yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah katakan, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah, segala apa yang diperbuat oleh Rasulullah, segala apa tindakan Rasulullah pasti sesuai dengan Al-Quran. Mustahil Rasulullah SAW melakukan satu perbuatan, satu tindakan, satu perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran. Inilah Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak kisah, banyak riwayat, banyak cerita yang menjelaskan, menceritakan tentang betapa mulia akhlak Rasulullah SAW. Salah satunya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah beberapa saat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang begitu mencintai Rasulullah, ia datang kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah, yang mana Sayyidatuna Aisyah merupakan putri daripada Sayyidina Abu Bakar, yang juga merupakan istri daripada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bertanya di hadapan anaknya, "Wahai anakku, adakah kiranya satu kebiasaan, satu sunnah, satu rutinitas yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yang hari ini aku belum melakukannya?" Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Ada wahai ayahku. Sesungguhnya beliau Rasulullah SAW setiap harinya punya satu kebiasaan memberi makan seorang pengemis tua di ujung pasar Madinah." Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya. Sayyidina Abu Bakar pun bergegas menuju pasar Madinah. Ia pun menjumpai ada seorang pengemis yang sudah tua di ujung pasar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mendekat di hadapan pengemis tua itu. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa terkejutnya Sayyidina Abu Bakar karena ketika Sayyidina Abu Bakar mendekati pengemis tua itu, tidak ada satupun kalimat yang keluar daripada pengemis tua itu kecuali mencaci maki, menghina, merendahkan, menfitnah Nabi Muhammad. Ia katakan Muhammad itu pendusta, Muhammad itu kadzab, Muhammad itu pembohong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun karena ia tahu memang benar ini pengemis tua yang diceritakan oleh putrinya yang biasa diberi makan oleh Sayyidina Abu Bakar, ia pun tetap bergegas meskipun dengan rasa sakit hati karena kekasihnya dihina di hadapannya. Sayyidina Abu Bakar bergegas lalu memberikan roti itu kepada pengemis tua. Lalu pengemis tua itu ketika menerima roti dari Sayyidina Abu Bakar, ia pun memuntahkan roti tersebut. Ia katakan, "Hei, engkau pasti bukan orang biasa yang memberikan aku makan. Karena orang yang biasa memberikan aku makan roti, dia tahu aku sudah tua, dia tahu aku sudah tidak punya gigi, maka ketika dia memberikan aku roti, dia kunyah dahulu baru dia berikan kepadaku. Engkau pasti bukan orang biasa yang memberikan aku roti." Maka Sayyidina Abu Bakar katakan, "Benar, aku memang bukan orang biasa yang memberikan engkau roti, karena orang yang biasa memberikanmu roti telah meninggal dunia." Siapa dia? Dialah Muhammad ibn Abdullah, orang yang sedari tadi engkau caci, engkau maki, engkau fitnah. Dialah itu orangnya yang biasa memberikan engkau roti. Maka pengemis tua itu berkata, bersaksi di hadapan Sayyidina Abu Bakar, "Saksikanlah wahai Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Akhlak Nabi Muhammad membuat orang yang benci kepada Nabi Muhammad menjadi cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ hadirin. Dahulu ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, ada satu orang kafir Quraisy yang kerjaannya setiap hari melempari Nabi dengan kotoran onta. Ketika Nabi keluar dari rumahnya ingin menuju masjid, dilempari Nabi dengan kotoran onta. Nabi keluar daripada rumahnya dilempar oleh kotoran onta. Hingga satu hari ketika Nabi keluar daripada rumahnya menuju ke masjid, tidak Nabi jumpai ada orang yang biasa melempari Nabi dengan kotoran onta. Maka sampai di masjid, Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, kemana si fulan yang biasa melempari aku dengan kotoran?" Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan, orang yang biasa melemparimu dengan roti, dia sedang terbaring sakit di rumahnya." Maka Rasulullah SAW dengan kemuliaan hatinya, keistimewaan akhlaknya, kesempurnaan akhlaknya, Rasulullah pun datang menuju rumah si fulan tersebut. Sampai di sana, betapa terkejutnya orang kafir Quraisy tersebut. Ia berteriak berkata di hadapan Rasulullah, "Hei Muhammad, apakah kini engkau hendak membunuhku di saat aku terbaring lemah lesu tak berdaya di ranjang rumah ini?" Maka Rasulullah SAW tersenyum di hadapan orang kafir Quraisy tersebut berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku datang hari ini
untuk menjengukmu, membawa makanan untukmu, melihat bagaimana keadaanmu. Maka betapa sedihnya, menangisnya orang kafir Quraisy tersebut mengatakan, "Hei Muhammad, sesungguhnya dahulu aku memiliki begitu banyak teman, aku memiliki begitu banyak saudara, aku memiliki begitu banyak keluarga. Tapi kini ketika aku terbaring lemah lesu, belum ada satupun saudaraku, belum ada satupun temanku, belum ada satupun kerabatku yang datang menjengukku. Tapi engkau ya Muhammad, orang yang setiap hari aku hina, aku fitnah, aku caci, aku lempar dengan kotoran, engkau datang hendak menjengukku. Maka saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Akhlak Nabi Muhammad membuat orang yang benci, mencaci, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran menjadi cinta dan beriman kepada Nabi Muhammad. Maka akhlak Nabi Muhammad ini menjadi contoh bagi kita semua untuk kita menjadi muslim yang berakhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat membersihkan hati kita dan memperbaiki akhlak kita sehingga kita semua digolongkan sebagai orang-orang beruntung yang kelak dikumpulkan kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.